Yang request monitor ini tuh banyak banget dan gue ngerti kenapa. Gaming 24 inch entry level 170 Hz. Harganya di bawah 3 juta. Wow. Terakhir kita review Gigabyte itu monitor yang bener-bener banyak banget dapat rekomendasi di luar negeri. Kode M27Q. Sebuah monitor yang jelas-jelas harganya di luar negeri udah sentuh di 4,9 juta. Sayangnya saat kita review saat itu Gigabyte kayaknya sembarangan pasang harganya di 7,2 juta. Nggak lama setelah itu harganya turun banyak. Tiba-tiba dari terakhir kita review sekarang udah di 5,8 juta. Tolong Gigabyte, jangan ambil untung terlalu gede lah kalau mau bersaing di pasar monitor. Dan tiba-tiba nih, sebuah monitor mencengangkan muncul di line up Gigabyte. G24F EK, Strip EK. Monitor ini agresif banget secara harga di 2,8 juta dengan garansi resmi 3 tahun full. Dan jelas, harga ini mepetin bahkan bisa lebih murah daripada di China di 2,9 juta. It's amazing. Gitulah pasang harga Gigabyte ini baru seru. Perang monitor kayak gini baru mantap. Dan ini list semua monitor yang bisa gue temuin dengan harga terbaru di segmen yang sama. Gigabyte sangat bersaing kan? Dan dari list itu sebenarnya ada yang lagi bikin gue greget sebenarnya. LG 24 GN650. Karena lagi banting harga habis-habisan di 2950 dan masih dikasih voucher Steam 400.000. Berarti monitornya cuma 2,5 juta men. Cek itu monitor menarik banget. Balik lagi Gigabyte ya. Build quality yang dipakai di sini memang premium, padat dan tebel semua, ngebuat tilt dan height adjustment-nya tuh mantep dan mulus untuk dimainin. Dan Gigabyte tetap maksa untuk pasang logo gede-gede di bagian belakang dan juga bagian bezel bawah monitor di bagian depan. Pandangan gue tetap nggak berubah, cukup ganggu hal itu. Pengaturan OSD udah joystick, pembuangan panas udah dibuka lebar dan portnya juga udah ngadep ke bawah. Mantep untuk pakai bracket ke monitor ini. Yang paling gue suka dari monitor ini ya di stand-nya, karena kecil banget dan nggak makan meja, nggak terlalu makan space di meja terlalu banyak. Masih enak ketika lo pakai mousepad yang gede dan bisa lo bandingin sendiri nih dengan stand AOC yang masuk banget ke depan. Spek dan modelnya tahun 2021 dan Gigabyte klaim dia pakai Super Speed IPS atau yang biasa kita kenal itu Fast IPS. Ada 5 pengaturan overdrive yang dikasih sama Gigabyte dan kalau gue bandingin secara visual, yang paling baik yang dipakai ya di mode picture quality karena paling jelas UV-nya dibanding settingan yang lain. Dan settingan terbaik itu gue coba bandingin sama Lenovo dan Asus di settingan terbaik mereka. Hasilnya ternyata Gigabyte ini nggak se-super speed itu lah. Bisa menang dari Asus, tapi kalau mau pilih lebih clear, tetap Lenovo kasih kita kualitas yang lebih baik. Ya, dan sayangnya di Gigabyte berhenti di sana aja overdrive. Sedangkan Lenovo dan Asus berusaha di-push lebih jauh untuk maksimalin response time monitor. Yang jelas ketika gue bandingin di sini, UFO, Asus ataupun Lenovo jauh lebih clear dibandingin Gigabyte di sini. Di spek Gigabyte dia klaim 90% DCI-P3 dan 120% sRGB. Sebuah klaim yang luar biasa untuk sebuah monitor gaming entry level. Pas kita tes, gue akui panelnya Gigabyte ini sangat menarik. Di sRGB udah dapat 100%, bahkan lebih sampai 125%. Yang artinya P3 udah sentuh 90% lebih. Dan efeknya juga ke Rec 2020-nya yang sangat tinggi, di 66%. Dan tentunya dengan gamut setinggi itu, ini cukup kalahin Asus ataupun Lenovo di kelas yang sama. Cukup jauh malah. Secara bawaan pabrik, treatment Gigabyte ke panelnya juga cukup oke. CCT udah 6600, ini sangat rapi. Gamma juga mepet 2,2 dan Delta E udah di angka 6. Udah kayak dikalibrasi. Saturasi warna sRGB-nya sangat nggak akurat di 10,66. Efeknya memang akurasi warna jadi cukup tinggi di angka 9. Sedangkan di pelet P3, saturasi warna di angka 8 dan akurasi warnanya sangat baik di angka 7. Karena jelas gamutnya yang dikasih Gigabyte ini tinggi P3-nya. Jadi akurasinya juga bagus. Di palet sRGB secara default Gigabyte ini tentu kalah dibanding Asus dan juga kalah lah dibanding Lenovo karena dia megang posisi paling akurat di segmen ini. Sedangkan di palet P3 jelas Gigabyte ini sangat membantai Lenovo ataupun Asus di kelas yang sama. Karena coverage gamut Gigabyte lebih luas dan treatment panelnya lebih baik. Bagus ya Gigabyte tetap kasih kita ini nice banget sih. Dia kasih kita preset sRGB di OSD-nya, bukan sekedar pajangan doang yang sering kita lihat di monitor entry level. Akurasi putihnya sedikit kurang akurat dibanding default, tapi kita dapat saturasi warna yang sangat baik di angka 5. Akurasi warna sRGB sangat amazing
jadi jauh lebih akurat di angka 5. Dan kalau kalian mau benerin panelnya, kalian bisa pakai settingan ini di mode standarnya. Targetnya ke 200 nits. Mode standar kelihatannya Gigabyte memang tunjukin untuk kita kerja di PLED P3. Karena setelah pakai settingan itu kita bisa lihat akurasi putihnya jauh lebih baik dan putih jauh lebih natural. Saturasi warna P3 juga lebih akurat di angka 6 dan akurasi warna P3 sangat akurat di angka 1 untuk Delta E 2000-nya. Untuk dapetin warna maksimum di monitor ini, gue udah coba kalibrasi dan create ECC profile, tapi di preset sRGB untuk dapetin maksimum quality. Hasilnya tentu sangat sempurna. Kalian bisa lihat akurasi putihnya itu Delta E langsung sangat akurat di angka 3,8. Saturasi warna juga jadi sangat akurat, hampir sempurna di angka 2. Hasilnya akurasi warna sangat akurat di angka 2,3. Panelnya sih amazing banget sebenarnya dengan sedikit kalibrasi. Kontras yang dihasilin monitornya juga sangat baik untuk panel IPS di 1000 lebih banding 1. Dan brightness-nya juga cukup oke di 276 nits. Ini sedikit lebih baik daripada Lenovo. Gila ini sih panelnya, gua gak nyangka panel monitor gaming di treatment sebagus ini. Gigabyte di sini benar-benar kasih kita kualitas luar biasa di harga yang sangat mepet di 2,8 sampai 2,9 juta dan garansi 3 tahun full. Dan ini memang potensi Gigabyte yang harusnya dia jalanin dari dulu untuk bisa bersaing di peperangan monitor saat ini dan ke depannya. Lu punya dana, ini adalah monitor terbaik sampai hari ini yang gue tes 24 inch gaming, 144 Hz dan model terbaru lagi 2021. Nice banget Gigabyte. Dan jangan lupa kita singkirin apa yang nggak penting yang dikasih Gigabyte. Kelengkapan lainnya serius, ini Gigabyte nggak pelit. HDMI, DisplayPort, 2 kabel power beda kepala, dan kabel USB hub. Kalau gue lihat pasaran Indonesia, Asus nih harganya sebagian monitornya udah bagus. Gigabyte ngegigit banget dengan 24 inch ini, dan juga sempat ada M28U kemarin. 4K 144 Hz yang harganya saking gilanya, 9 juta lebih, itu bagus banget harganya. Tinggal satu sebenarnya brand komponen yang masih bermimpi di siang bolong untuk jualan monitor. MSI jualan monitor MPG 343 CQR di harga 12 juta. Yang jelas-jelas itu monitor cuma dijual 8 juta di China sana. Mau jual monitor apa jual nasi padang sampai untung sebanyak itu? Itu gue yakin sih yang ngitung harganya pasti bukan pakai kalkulator dari planet bumi. Saran gue bisa pakai brand Casio ya. Ini yang gue pakai. Ini relevan di bumi. Ini 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Jadi udah nice banget. Kalkulatornya aman. Gue udah tes langsung buat lu. Dan MSI tolong pakai Casio deh. Thank you guys yang udah nonton, dan applause banget buat Gigabyte yang udah tobat dan ngeluarin monitor sebagus ini. Gue Eldon dari GDD, sampai jumpa dan tap. Wow!